Konsep faktor risiko dan literatur konsep faktor risiko. Tugas dasar epidemiologi yang disusun oleh Sukmidayanti dengan NIM 0623015981. Latar belakang ini yaitu risiko merupakan kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak diduga atau diinginkan. Jadi ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya sesuatu yang apabila terjadi mengakibatkan kerugian. Umumnya mereka ingin mengelak dari terjadinya kejadian yang tidak menguntungkan dengan alasan suatu ingin mendapatkan yang baik saja atau yang lebih menguntungkan bagi dirinya. Jadi pembahasan yang pertama di sini ada faktor risiko kusta, yaitu kusta disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium leprae. Kondisi ini dapat mempengaruhi kulit, mata, hidung, dan saraf parier. Selanjutnya di sini ada penyebab risiko kusta, yaitu melalui uap air, udara, pernapasan, batuk atau bersin. Selanjutnya yaitu gejalanya seperti yang termasuk bercak-bercak berwarna terang atau kemerahan di kulit disertai dengan berkurangnya kemampuan merasa, mati rasa, dan lemas pada tangan dan kaki. Selanjutnya yang kedua di sini ada faktor risiko DBD, yaitu dari sekelompok kondisi yang disebut penggangguan kepribadian. Mereka melibatkan perasaan cemas dan takut. Gangguan kepribadian adalah pola perilaku jangka panjang yang tidak sesuai dengan norma budaya bagaimana kita diharapkan. Jadi penyebabnya menurut PPNI 2016, penyebab terjadinya defisit perawatan yaitu pertama ada gangguan muskuloskeletal, 2. Yang kedua ada gangguan neuromuskuler. Yang ketiga ada kelemahan pagi, 8.13.4. Gangguan psikologis dan atau psikotik, 5. Menuntun motivasi atau minat. Faktor risiko hipertensi adalah kondisi ketika tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi. Biasanya hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah di atas 140 atau 90. Dianggap parah jika tekanan di atas 180 atau 120. Selanjutnya gejala ini membutuhkan diagnosis medis. Tekanan darah tinggi seringkali tidak menunjukkan gejala. Seiring waktu, jika tidak diobati, dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti penyakit jantung dan stroke. Jadi perawatan ini bisa diimbangi dengan pengobatan terdiri dari perawatan diri dan diuretik. Terus selanjutnya pola makan sehat dan sedikit garam, olahraga rutin, dan konsumsi obat dapat membantu menurunkan tekanan darah. Yang terakhir di sini ada faktor risiko diabetes, yaitu kencing manis juga dapat disebut diabetes. Sejumlah penyakit yang mengakibatkan terlalu banyak kadar gula dalam darah, yaitu glukosa darah tinggi. Penyebabnya yaitu seperti faktor gaya hidup, seperti kurang melakukan aktivitas fisik, stres, dan konsumsi makanan tinggi gula. Memainkan peran penting dalam terbentuknya penyakit ini. Selain itu, faktor genetik dan obesitas yang tidak ditangani dengan baik. Di sini ada cara perawatan dan pengobatannya, yaitu seperti pengobatan terdiri dari insulin, pengobatan bertujuan menjaga kadar gula darah normal melalui pemantauan rutin, dan yang terakhir ada insulin, diet, dan olahraga. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian faktor risiko yang berhubungan dengan risiko kusta, risiko DBD, risiko hipertensi, risiko diabetes,
Kejadian penyakit atau kematian seseorang biasanya akan menarik perhatian masyarakat. Nah, selanjutnya mereka akan penasaran dengan penyebab kematian atau sakit apa yang sedang diderita pasien. Nah, selanjutnya oleh karena itu terbatasnya akses informasi tentang kesehatan, penyakit, penyebab, dan gejalanya, serta berkarakteristik masyarakat tradisional yang masih kental. Maka tidak jarang warga masyarakat mencari sendiri nama yang tepat bagi penyakit yang bersangkutan. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.